Malam hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita semua dalam majelis atau kajian rutin kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqamahan, memberikan keberkahan, sehat walafiat, panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Baik, melanjutkan kajian atau bacaan kita terkait kitab Mukasyafatul Qulub, salah satu karya daripada Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahumullah. Sampai kita pada babul khauf, yaitu sampai pada hikayah, cerita. Bainama Daud alaihi salam jalis bi sawma'atihi yatlu az-zabura. Diceritakan tatkala Nabi Allah Daud alaihi salam duduk di tempat ibadahnya. Sauma'ah itu semacam musalla, satu tempat yang memang dikhususkan untuk ibadah. Karena orang dulu belum mengenal masjid. Masjid itu tidak ada. Masjid itu baru zaman Nabi. Kemudian sauma'ah, tempat memang dikhususkan ibadah. Nah, ketika Nabi Allah Daud alaihi salam duduk di tempat ibadah atau di sauma'ahnya, tiba-tiba di saat beliau duduk di sauma'ah atau di tempat ibadahnya, sedang membaca daripada kitab Zabur, yaitu kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadanya. Tatkala itu ra'aduda tahamra, beliau melihat seekor cacing atau ulat merah. Dudah biasanya kita terjemahkan ulat. Fiturab, yang berada di tanah. Di saat dia melihat seekor ulat merah tadi yang berada di tanah, di saat itu terdetak di dalam hatinya Nabi Allah Daud. Kemudian beliau berkata di dalam hatinya, faqala fi nafsihi, apa yang dikatakan atau yang terdetak di dalam hati beliau, ma aradallah fi hadhihi dudah. Kalau bahasa kita, apa sih yang dikehendakkan Allah dari ulat ini nih? Kalau bahasa kita, untuk apa sih Allah ciptakan ini nih? Nah, kayak gitu bahasanya. Fa'adzinallahu ad-dudah hatta takallamat. Kemudian Allah izinkan seekor ular tadi untuk berbicara sehingga dia berbicara. Faqalat, maka ulat tadi berkata kepada Nabi Allah Daud, menjawab pertanyaan yang ada dalam hati. Dalam hati yang terdetak, bukan diucapkan Nabi Allah Daud, terdetak dalam hatinya. Tiba-tiba ulat ini Allah izinkan untuk berbicara, menjawab pertanyaan di dalam hati Nabi Allah Daud tadi. Untuk apa diciptakan ulat ini? Apa dikatakan oleh ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, yang dimaksud Nabi Allah Daud, amma nahari fa'alhamani rabbi, adapun siangku wahai Nabi Allah Daud, maka Allah Subhanahu wa taala atau Tuhanku mengilhamkan kepadaku an aqula fi kulli yaumin, untuk aku ucapkan di setiap atau di waktu siang setiap hari. Kalimat setiap hari ini dimaksud adalah waktu siang. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar alfa marrah. Itu yang Allah perintahkan atau ilhamkan kepadaku untuk aku, kata ulat itu, mengucapkan setiap siangku atau setiap hariku 1000 kali kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa amma laili, adapun malamku nanti lain lagi. Ini kan nahar. Fa'alhamani rabbi, kemudian Allahku mengilhamkan kepadaku an aqula, agar aku mengucapkan fi kulli lailah, di setiap malamnya, Allahumma salli ala Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alfa marrah, 1000 kali. Kemudian setelah dia mengungkapkan, menjawab pertanyaan dalam hati Nabi Allah Daud tadi itu, kemudian dia balik bertanya ulat ini, fa anta mataqulu hatta astafid minka, kalau engkau wahai Nabi Allah Daud, apa yang kau ucapkan sehingga aku dapat ngambil faedah darimu?
Mungkin nggak ada bacaan-bacaan lain selain dari bacaanku tadi. Nah, ternyata pertanyaan seekor ulat tadi membuat Nabi Allah Daud alaihi salam menyesal. Maka dikatakan fanadiba Daud alaihi salam. Kalimat nadima ini menunjukkan bahwa sesuatu tadi yang mungkin tidak dianggapnya ternyata punya amalan yang kita tidak tahu, punya satu bacaan yang kita tidak tahu. Sehingga Nabi Allah Daud merasa kalah dengan amaliyah daripada seekor ulat yang dianggapnya tak ada faedahnya. Kemudian beliau menyesal ala ihtiqarihi ad-dudah, karena dia telah meremehkan seekor ulat tadi. Nah, maka apapun yang Allah ciptakan yang menurut kita mungkin tidak ada artinya, maka apa yang kita anggap ini salah. Karena tidak ada suatu pun yang Allah ciptakan yang tidak ada gunanya alias tak ada artinya. Karena kalau Allah menciptakan sesuatu dan sesuatu tadi itu tidak ada gunanya, berarti Allah itu dianggap zat yang melakukan sesuatu yang sia-sia, dan itu tak mungkin bagi Allah. Sifat sia-sia itu hanya terjadi dengan kita makhluknya. Untuk Allah maha sempurna. Sehingga sesuatu yang menurut kita tidak ada artinya, sehingga sebagaimana digambarkan dalam cerita ini, Nabi Allah Daud beranggap bahwa ulat ini untuk apa sih Allah ciptakan. Nah, tapi ternyata di balik itu ada hikmah. Bahkan di dalam ayat Al-Quran, pohon, daun-daunan itu semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya kita tak tahu tasbihnya bagaimana. Karena kehidupan mereka berbeda dengan kehidupan kita. Kita mungkin ketika amal kita atau bacaan kita akan diketahui amalan kita dari bacaan kita, karena kita membacanya terdengar. Tapi semua mereka itu pada umumnya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa yusabbihu. Ada dalam ayat Al-Quran, tidaklah yang ada di alam semesta ini kecuali semuanya bertasbih kepada Allah. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Di antara banyak ayat-ayat yang mengungkapkan bahwa semua sepaling tidak itu bertasbih. Kalau kita lihat dari cerita ini, dari amalan, boleh kita katakan amalan, karena ini dilakukan oleh seekor ulat itu siang dan malamnya dengan bacaan yang berbeda. Malamnya dia katakan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar. Malamnya lagi dia bersalawat kepada Nabi Muhammad. Kita kalau kita bandingkan dengan ulat ini ya kita kalah. Nah, kita mungkin kalau pun subhanallah itu kalau pas habis sholat. Kadang-kadang tak lengkap, kadang-kadang ada yang tak ikut. Subhanallah, subhanallah, itu baru subhanallah, bukan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar. Nah, kalau dibandingkan dengan ini, sehingga ini menunjukkan bahwa tidak ada sesuatu yang sia-sia. Dan ini juga pengajaran bahwa tidak boleh bagi kita untuk merendahkan, walaupun faktanya kita terjadi, tapi secara yang dikatakan atau dari cerita ini bisa kita ambil faedah bahwa sehina apapun menurut kita, sebagaimana halnya Nabi Allah Daud menganggap remeh istihqar terhadap seekor ulat, ternyata dia punya faedah. Karena semua orang itu Allah berikan kelebihan. Yang kemarin kayak kita ceritakan itu, disebutkan la tahtaqir man dunaka falikulli syai'in maziyah. Jangan pernah remehkan orang yang di bawahmu. Kalimat di bawah ini bermakna semua. Kalau kita kaya, orang yang di bawah kita. Kalau kita alim, orang yang di bawah kita. Kalau kita punya pangkat, yang tak punya pangkat. Lawannya semua begitu. Jangan pernah diremehkan. Karena memang sesuatu itu memang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan. Kadang-kadang sesuatu yang kita anggap rendah, remeh, ternyata ada porsi dari mereka yang itu adalah membantu kesuksesan kita.
Kalau di medsos itu sering kita lihat apa dengar seorang merendahkan pekerjaan, tukang bakso, tukang gali, kan? Apalagi ada orang yang menganggap rendah kalau seandainya anak petani atau seorang petani. Ini terjadi, kan kita dengar semua. Wah, apa anak petani ini dianggap rendah. Karena apa? Karena melihat pekerjaan. Dia tidak sadar bahwa orang yang dianggapnya rendah punya andil untuk dia. Apa andilnya? Sepaling tidak yang membuat kau nyaman makan sehingga ada sayurnya itu siapa? Walaupun kau beli tapi ada andil. Sekarang kalau mereka tak ada, walau kau ada duit, bisa kau buatnya. Sekarang kau anggap bahwa tukang itu adalah mungkin rendah. Yang jadikan rumahmu cantik itu siapa? Masalah bayar iya. Sekarang kalau kau punya uang, bisa kau kalau tanpa mereka. Ada. Maka ada hadis Nabi potongannya, hal tunsaruna wa tujzauna illa bi du'afaikum aw kama qal. Tidakkah kalian itu dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, ditolong oleh Allah karena ada orang-orang lemah. Jadi mereka itu yang sebenarnya yang menyebabkan Allah nolong kita. Allah berikan kita pangkat jabatan karena ada orang-orang yang tak punya pangkat, tak punya jabatan, sehingga kita itu sebenarnya terbantu. Allah perhatikan mereka, bagaimana kita punya jabatan itu membantu dia. Tapi hari ini ternyata kebalikan, justru ketika punya jabatan justru tak bantu. Padahal tujuan Allah memberikan bantuan kepada seseorang apa saja, jabatannya, kemewahannya, itu adalah karena ada orang-orang lemah di baliknya. Maka Islam selalu mengajarkan kemana larinya harta kita. Atau kalau kemudian kita bantu, siapa yang kemudian harus kita bantu? Apa jawabnya? Fuqara wal masakin. Coba lihat yang perlu kita bantu, fuqara wal masakin. Kenapa? Karena mereka punya andil dengan kita, cuman kita tidak tahu. Bahkan justru kita yang terbalik beranggapan bahwa kitalah membantu mereka. Kan begitu. Makanya seringkali terjadi peremehan karena dia menganggap di atas. Coba kalau dia menganggap alhamdulillah, paham? Terima kasih ya. Saya kira tidak ada seorang yang punya gedung ini kemudian berterima kasih dengan tukangnya. Terima kasih ya Allah kalau tak ada ente. Karena kenapa kita sulit berterima kasih? Karena kita menganggap bahwa kita di atas dia, kita membayar, maka selalu kecil pandangan kita kepada mereka. Tapi kalau coba kita membantu rumah kita, kan sering ini, salah satu di antara yang terjadi seringkali diremehkan, dikecilkan. Supir kita, kalau yang mereka para pejabat itu, dianggapnya remeh, ngasal saja. Dia tidak tahu bahwa keselamatanmu di saat kau ada di kendaraan ada dengan dia. Coba kalau dia sakit hati, dipelecokkan sedikit, apa tak ke jurang, selesai jabatanmu, habis duitmu, tinggal binimu, kan begitu. Ini kalau naik lihatnya, sering kali orang pembantu sama. Maka Nabi mengajarkan apa? Bagaimana menghargai pembantu. Coba lihat dalam sejarah, Nabi itu kalau makan sama. Walaupun mungkin kita tidak bisa melaksanakan, kadang-kadang tergantung terkadang bukan kita tak mau pembantu yang segan dengan kita, tapi sepaling tidak kita tawarkan, berikan kenyamanan, lauknya sama. Sepaling tidak. Kenapa? Bersih rumah kita ada dia. Tapi hari ini kita tidak mengukur dia sebagai orang yang membantu kita, tapi kita yang membantu dia, maka sulit bagi kita untuk berterima kasih dan sulit bagi kita untuk mengangkat derajatnya. Tetap hina di mata kita. Kenapa? Aku bayar kok. Kau tak setuju, aku cari orang lain. Kan begitu cara kita. Coba kita anggap dia itu sebagai orang yang bantu kita. Dan ada orang-orang yang melakukan itu sebagaimana yang memang tuntutan syariat, dan itu yang dicontohkan Nabi kepada para majikan-majikan kepada para pembantu-pembantunya. Sehingga apa yang terjadi? Banyak juga kita lihat di Saudi itu, enggak semua juga yang ini, ada pembantu yang betah betul tinggal dengan majikan, kan begitu. Dan ini dinampakkan di kita, sampai balik pun diantar, akrab. Kenapa? Saya yakin karena tuannya memperlakukan dia dengan perlakuan baik.
Tidak mungkin seorang pembantu memberikan luar biasa sampai rela dia meninggalkan kampungnya sekian lama, mau balik tak boleh. Apa yang membuat dia tidak ini? Karena dia kerja sana, tidak lagi dia sebagai pembantu, dia sudah menganggap bagian dari rumah itu. Yang hari ini kadang-kadang pembantu kita yang bekerja dengan kita juga yang kadang-kadang ada kezaliman, ada ini di dalam kerjanya, kadang-kadang memang pembantu juga kurang baik. Jadi memang harus ada tuannya kemudian baik, pembantu pun ketika dibaik jaga amanah itu. Ada juga khianat, tinggalin kunci pintu bersih. Kan ada. Coba kalau baik, dan itu yang biasa dicontoh yang ada di Indonesia kalau tidak salah beberapa saat yang lalu, diantarkan majikannya, anak-anaknya semua. Wah, baik mereka luar biasa. Kenapa? Tidak mungkin terjadi sampai begitu kalau tidak ada imbal balik. Pembantunya di saat bekerja di sana tidak menganggap dirinya sebagai pembantu, tapi bagian daripada keluarga itu. Sang majikan pun tidak menganggap dia sebagai pembantu, tapi menganggapnya sebagai orang yang memberikan pertolongan kepada dia. Lancar. Orang kalau dah begitu, tidak perlu gaji lagi. Dalam arti kata, tidak penting-penting betul gaji bagi dia. Kalau pun terlambat, tidak masalah. Kalau tak dinaikkan, tidak masalah. Kenapa? Udah nyaman. Coba kalau kita tidak akur dah ini, dia tanggal 1, dah mikirkan gaji tanggal 30. Wah, bila gaji? Kenapa? Itu kerja mulai tak ikhlas. Salah satu di antaranya. Jadi tidak ada yang sia-sia di mata Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah meremehkan. Nabi Allah Daud, walaupun ini adalah cerita, ini adalah kisah yang kita ambil hikmahnya, sehingga kalau dalam bahasa kita kan meremehkan dari pertanyaan dalam hati Nabi Allah Daud alaihissalam. Ini adalah cerita. Allah ingin menggambarkan betapa sesuatu yang dianggap tidak ada gunanya ternyata luar biasa. Kemudian selanjutnya wa khafa 'anillah, kemudian takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa taba ilaihi. Ustaz, Nabi Allah Daud itu kan tadi sudah merendahkan ulat. Merendahkan. Beliau tidak mengucapkan dalam mulut, di mulut. Lamati tidak dihitung. Jangan dianggap Nabi Allah Daud dia pernah meremehkan orang. Masa aku tak boleh? Jangan. Karena kalimat ini waqala fi nafsihi, subhanallah, yang terlintas dalam hati tak terhitung. Kalau nak dihitung sebagai dosa yang terlintas dalam hati, selesai amal kita. Ampang kita kalau lihat orang, Allah mau terbiat habis. Lihat ini Allah untungnya yang terlintas, tapi walaupun tidak berdampak kepada dosa, tapi ada efeknya. Dan itu bisa jadi nanti kalau keseringan, itu bisa muncul ke mulut, bisa muncul ke pandangan, bisa muncul ke gaya. Karena lihat orang tak setuju, mulut tak ngomong tapi gaya, gitu. Mulutnya tak ngomong tapi pandangannya meremehkan betul. Maka kata ulama, mata ini dia punya 1000 makna kalau bahasa kitanya, banyak maknanya. Ada orang nazar atau nazratus syahwah, melihat syahwat lain. Mungkin kita tak bisa mencontohkan, tapi orang lain bisa menilai. Kau lihat tuh kata dia. Kalau jeling ya udah itu. Berarti pandangan syahwat. Ada pandangan rahmah. Memang terungkap, tergambarkan. Dan orang bisa menilai pandangan rahmat. Biasanya pandangan rahmat ini kepada anak-anak kecil. Pandangan rahmat. Ada pandangan marah. Ada? Tidak berucap dia. Mandang ya, merah ya. Cuma biasanya kalau marah identiknya dengan ada pandangan meremehkan. Pandangan meremehkan, bola mata, bola hitamnya tak di tengah. Agak ke kiri atau ke kanan. Kemudian pola bukanya kelopak mata, jufun ini
Dia tidak terlalu lebar, agak-agak kecil gitu. Itu istihgar, nadratul istihqar. Paham? Jadi banyak pandangan mata itu. Bisa pandangan syahwat, pandangan meremehkan, pandangan sombong, pandangan sedih. Luar biasa, satu mata kita. Nah, jadi jangan dianggap Nabi Allah Daud melakukan satu kesalahan. Maka lihatlah, kita ambil hikmahnya, karena beliau hanya lintasan hati yang Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang terlintas di dalam hati Nabi Allah Daud, sehingga Allah memberikan jawaban untuk meyakinkan, untuk menguatkan keyakinan Nabi Allah Daud, sehingga Allah jawab melalui ulat tadi, dengan Allah izinkan untuk berbicara. Kemudian wataba ilaihi wa tawakkal alaihi, bukan hanya bertaubat tapi bertawakal. Udahlah, kalimat tawakal di sini artinya berserah. Apapun yang dilihat ini, kalau kira-kira tidak bisa terpantau oleh akal kita, jangan kita nilai. Bila perlu serahkan. Tidak mungkin. Pokoknya kalau Allah ciptakan pasti ada ini ya. Kita ya tak tahu, kan aman gitu. Daripada kita mereka-reka yang tak jelas. Wa kana Ibrahim al-Khalil salawatullah alaihi. Dan diceritakan juga bahwasanya Nabi Allah Ibrahim yang digelar dengan Al-Khalil. Al-Khalil itu kekasih ya. Al-Khalil kata ulama mutaradif dengan Al-Habib. Al-Habib, Al-Khalil sama, kekasih. Hanya di antara ulama juga ada membedakan. Kalau Al-Habib itu apa? Ayyu'ta bila talab, wal khalil al-i'ta ba'da talab. Ada di antaranya yang terjemahkan kan. Kalau al-khalil maknanya kekasih. Nah, tapi tingkat kekasihannya masih di bawah Habib. Paham? Kalau al-Habib itu makanya Habib Nabi Muhammad dikatakan Habibullah. Kalau ini Khalilullah. Kalau terjemahan umum ya sama-sama kekasih. Hanya di antara ulama memberikan beberapa perbedaan. Di antaranya yang saya sampaikan tadi, dikatakan kalau Al-Khalil kekasih, tapi biasanya diberi setelah minta. Kalau tak minta tidak diberi. Nah, ada kita sayang dengan orang. Ada kadang-kadang bentuk cara kita sayang, kalau dia minta bawa kita beri, tak minta, tak kita tanya. Tak usahkan beri, nanya kan ada. Ada Al-Habib, ini tak minta pun beri ya. Asal nampak bagi mata dia beri ya. Jadi Nabi Muhammad Habib, tidak minta ditawarkan. Contoh mudahlah di perang Taif. Di Taif Nabi Muhammad dilempar, kan tidak minta, dipaksa melalui malaikat Jibril. Suruh minta, enggak. Ini namanya mau diberi, tidak minta. Apalagi cuman yang lain. Apa yang tak di ini sama Allah Subhanahu wa taala. Itu di antaranya. Ada juga yang mengatakan apa namanya? Al-Khalil itu yafrah bi farahik wa yahzan bi husnik. Kemudian apa namanya? Ada di Syekh Ibrahim Al-Baijuri, di Hasyiah Imam Baijuri. Jadi orang yang senang dengan kesenanganmu, orang yang sedih dengan kesedihanmu, wa yufiduka bimalihi, dan memberikan faedah dengan hartanya. Kadang-kadang kita kalau udah berkawan, kalau udah begini, harta kita harta dia. Jadi tidak ada ini. Itu bukan berarti semuanya. Artinya hal-hal yang ini itu tidak dianggapnya. Itu diantara makna daripada. Jadi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam digelar dengan Khalil sallallahu alaihi. Diceritakan idza zakara khati'atahu, Nabi Ibrahim ini kalau teringat kesalahannya, ini berkali-kali saya ingatkan, kalau ada nisbat kesalahan kepada para anbiya, baik itu Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, termasuk Nabi Allah Daud tadi, maka jangan pernah berkeyakinan kalau kesalahan tersebut sama dengan kesalahan kita. Nanti suuzon, gali ladab, kurang ajar kita.
Ini sering ana setiap kayak hal-hal begini selalu ana ingatkan. Kenapa? Karena kadang-kadang banyak tanpa disadari, walaupun mungkin niatnya itu baik, tapi tanpa disadari dari kalimat-kalimat tersebut merendahkan seorang nabi. Saya sering contohkan gitu. Nabi Allah siapa yang sakit tuh? Ayub. Saya sering contohkan itu karena ini banyak yang terjadi. Nabi Ayub. Ada Nabi Allah Ayub itu salah satu di antara cobaan yang Allah berikan memang sakit. Cuma kadang-kadang orang ketika menceritakan sakit Nabi Allah Ayub ini berlebihan. Bapak-bapak tahu Nabi Allah Ayub, dia uji oleh Allah dengan sakit, sabar dia. Sampai-sampai kalau dia mau sholat, dikeluarkan dulu ulat dari badannya. Habis sholat dimasukkan lagi. Nah, ini kan pertama, tak mungkin seorang nabi melakukan sesuatu tidak ada faedahnya. Kenapa kau keluarkan ini masuk? Memang kalau dia di situ kenapa? Baik, itu pertama. Yang kedua, separah itukah penyakit Nabi Allah Daud? Nabi Allah Ayub? Tidak boleh. Nabi itu boleh sakit, tapi sakit yang sekiranya tidak menurunkan derajat. Lah kalau ada orang sakit sampai berulat begitu, itu nurunkan derajat kenabiannya tanpa kita sadari. Orang kadang-kadang cerita Nabi Allah Yusuf, Masya Allah begini. Saking Nabi Yusuf ini saking ganteng, saking gini ya, diperkosa siapa Zulaikha. Jangan, itu kalimat tidak cocok, tidak pas. Kalimat itu tidak pas. Atau dipegang-pegang tidak pas. Bukan begitu caranya. Apalagi biasanya. Termasuk ini Nabi Allah Adam. Nabi Allah Adam dikeluarkan dari surga, makan daripada itu bukan kesalahan. Walaupun Allah menyebutnya dengan kalimat wa'asa Adam, dan sungguh telah bermaksiat Nabi Allah Adam. Tapi jangan sekali-kali punya keyakinan kalau makna maksiat dalam ayat itu sama dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Karena kualitas kita dengan Nabi Allah Adam beda. Kalimat asa tadi bukan kemaksiatan yang kemudian mendatangkan daripada dosa. Kenapa? Para nabi itu maksum dari dosa. Terus kenapa Allah bilang maksiat? Itu kata ulama tafsir, Allah ingin menunjukkan betapa tingginya derajat seorang nabi sehingga kesalahan kecil dianggap maksiat bagi dia. Makanya ada di dalam kitab Jauharatul Kalamiyah, al-khata'us saghir yasta'zimu minal kabir. Kesalahan kecil akan menjadi besar kalau yang melakukannya orang besar. Antum kalau kemudian apa sajalah melakukan kesalahan, anggaplah kesalahan yang biasa. Antum pakai baju kotang begitu, celana pendek, pergi ke pasar, Ustadz, itu heboh orang. Halo Ustadz ini. Kenapa Ustadz? Coba kalau orang-orang biasa, yang biasa di pasar tuh, usahakan dia pakai baju singlet, tak baju orang tak heran, ya kan? Kenapa? Itu tadi itu. Kenapa? Kualitas sesuatu itu kadang-kadang itu besar dan kecilnya tergantung pada pelakunya. Makanya Allah ingin menggambarkan bukan dosa yang dilakukan Nabi Allah Adam, tapi Allah ingin tahu bahwa bukan kesalahan bahkan, tapi Allah ingin menunjukkannya. Zahirnya memang satu kesalahan, tapi itu tidak bisa dikatakan kesalahan. Kata ulama, karena Allah di dalam ayat tersebut mengatakan wa ahidna ila Adam, dan kami buat perjanjian kepada Nabi Allah, summa atau panasiyahu, lupa dia. Lah kalau orang lupa masa dihitung? Antum ya lupa, enggak kena itu. Soal apa? Puasa, makan, lupa, enggak apa-apa. Karena lupa itu tak dihitung, enggak dihitung sebagai dosa. Nabi Allah Adam melakukan itu pertama, lupa. Dan itu Allah yang meyakinkan, bukan alasan Nabi Allah Adam, tapi Allah sendiri yang mengatakan fanasiyahu, kata Allah. Allah sebenarnya yang memberikan pernyataan tersebut. Nah, sama dengan ini. Jadi Nabi Allah Ibrahim itu kan kalau dalam riwayat di antara ulama mengatakan kalau dalam bahasa terjemahannya melakukan 3 kesalahan. Tapi ingat ya, kesalahan itu jangan
Jangan dianggap sebagaimana kesalahan kita. Tapi itu adalah satu kesalahan. Walaupun sebenarnya untuk Nabi Ibrahim ini tidak ada yang salah. Tapi bagi mereka, bagi beliau menganggap itu satu kesalahan. Pertama, beliau berbohong terkait dengan patung. Padahal beliau yang beri patung tuh. Habis roboh Lata Uzza tuh. Nah, digantungannya kapak, tinggal kena satu di situ. Kemudian dia tanya, siapa yang menghancurkan ini? Karena orang curiga dengan beliau. Dia tunjuk ini nih, paham? Fa'alahum kabiruhum kata dia. Dia katakan, ini yang bunuh semua, yang habiskan ini yang besar nih. Yang apa? Kapak masih tergantung di leher. Itu kan satu kebohongan kalau bahasa kita. Saya Nabi Ibrahim menganggap salah. Kemudian satu kali menganggap Sarah istri beliau sebagai saudaranya. Karena itu untuk menyelamatkan. Karena di zaman beliau itu ada satu raja, apa Lalim ke? Ada satu raja yang bini orang tak boleh lebih cantik dari bini dia. Kalau statusnya tidak bini orang, walau lebih cantik tak apa-apa. Aneh nih orang, raja ini aneh. Kalau ada seorang perempuan sudah kawin dan lebih cantik dari istri dia, diambilnya, diangkutnya. Tapi kalau ada perempuan cantik tapi statusnya bukan bini orang, enggak apa? Karena dia tak merasa disaingi sebagai. Makanya Nabi Ibrahim menjawab ketika ditanya, siapa itu? Ini saudariku. Karena kalau saudari aman. Kalau Nabi Allah Ibrahim, ini istriku, diambilnya. Itu salah satu. Satu apa lah, lupa saya. Dipanggil raja. Hah? Dipanggil raja. Ini Sakim. Oh, ini Sakim. Nah, dibilang. Ketika mau diajak ya, aku sakit gitu. Betul sakit. Ini menurut Nabi Adam, walaupun ini sebenarnya gila, dan itu untuk sebuah hukum termasuk kayak tadi itu, untuk menyelamatkan tak apa-apa. Tapi bagi beliau ini adalah sebuah kesalahan, sehingga ini menjadi beban bagi seorang nabi yang subhanallah. Sehingga saking kepikiran kalau bahasa kita, setiap beliau ingat kesalahan beliau tadi itu, beliau pingsan. Wah, ini aneh ini. Ada orang ingat salahnya pingsan. Jarang. Bahkan dikatakan wa yasma ittirabu qalbihi mailan fi mail. Bahkan saking goncangnya beliau sampai gemuruh atau goncangan hati beliau itu diriwayatkan terdengar bermil-mil. Nah, ini mungkin kalau kita cerita soal masa sih, tidak usah diukur dengan inti. Kuping kita nih lewat tembok nih dah. Ini gambarkan saking daripada takutnya beliau, goncang beliau. Fa arsalallahu Jibril fa'atahu. Dalam keadaan sedemikian goncang di saat ingat akan kesalahannya, paham. Sehingga Allah Subhanahu wa taala utus malaikat Jibril untuk mendatangi beliau. Qala lahu, dan Jibril berkata kepadanya. Qala lahu, berkata kepada Nabi Ibrahim. Apa kata titik dua itu sebenarnya sebelum Al-Jabbar. Karena yang berkata ini Jibril menyampaikan pesannya Allah, maka faqala lahu Al-Jabbar gitu. Itu salah titik yang membingungkan kita. Ana pun awal-awal tadi aku pikir-pikir, jadi makna itu kadang-kadang membantu kita juga. Maknanya tidak nyambung cerita. Faqala lahu Al-Jabbar. Kok Allah lagi yang berkata, padahal Allah ngurus. Jadi Jibril berkata kepada Nabi Ibrahim, apa kata beliau? Al-Jabbar yuqri'uka salam. Allah yang Al-Jabbar mengucapkan salam kepadamu. Wa yaqulu laka, dan dia Allah Subhanahu wa taala berkata kepadamu, wahai Ibrahim, hal ra'aita khalilan yakhafu khalilah. Wahai Ibrahim, apakah ada seseorang kekasih itu takut dengan orang yang dikasihinya?
Faqala, maka Nabi Ibrahim menjawab, ya Jibril, wahai Jibril. Kalau bahasa Allah ni, tidak usah takut, aku kan kekasihmu kalau bahasa kita. Nah, ini sebenarnya kata ulama bukan pertanyaan, ini ikrar. Ikrar itu artinya hal jazaul ihsan illal ihsan, sama kemudian kita. Hal ra'aita khalilan ya khabar, apakah kau pernah menyaksikan ada orang kekasih yang takut dengan kekasihnya? Tidak ada. Karena seorang kekasih tak ada rasa takutnya. Takut dalam arti kata ini, dia ingin selalu dekat terus. Merasa diayomi, merasa dijaga, begitu. Nah, kemudian faqala, kemudian Nabi Ibrahim menjawab, ya Jibril, wahai Jibril, idza dzakartu khati'ati, kalau aku ingat kesalahanku, wa fakkartu fi uqubatihi, dan aku berpikir, paham, balasan apa, siksaan apa yang nanti akan aku alami, nasitu khullati, lupa statusku ini sebagai kekasih. Beda dengan kita ini kalau terjepit pasti yang kita andalkan sesuatu yang lebih dengan kita. Ini kan satu kelebihan untuk Nabi Ibrahim, dijadikan Allah sebagai Khalilullah. Tapi kita Ibrahim, aku kalau ingat kesalahanku justru lupa statusku sebagai kekasih Allah ini atau Khalilullah, lupa. Kalau kita kan enggak. Di saat kita terjepit di saat ini, justru yang dulu tak ingat jadi ingat. Iya. Main nak ngandalkan ya. Itu ngandalkan kan. Kalau Nabi Ibrahim justru lupa dia. Harusnya kan Khalil, status beliau sebagai Khalilullah, ini kan bisa diandalkan. Tenang. Walaupun aku salah, katakanlah lah, apalagi salah memang tak sengaja. Aku kan punya status di mata Allah, punya hubungan, punya kedekatan. Sama ente lekat dengan Kapolda. Kalau lupa helm tak balik ente. Ngapa? Gampang. Kau cuma anak buah lah. Sampai ya salam bapak. Kan begitu. Kenapa? Kita ngandalkan. Coba kalau tak kenal sama siapa-siapa, balik ente. Nabi Ibrahim, anak lupa kita. Fahadha ahwalul anbiya wa salihin. Begitulah kata Imam Ghazali, gambaran keadaan para nabi dan para orang-orang saleh. Orang-orang saleh itu kemudian tidak menjadikan benteng amal ibadahnya. Sama dengan Nabi Ibrahim, tak menjadikan sebagai apa tadi saya gambarkan? Andalan, tidak jadikan andalan. Kita ini kadang-kadang beribadah baru 2 minggu, minta sama Allah tak dikabulkan, mulai sebut, ya Allah, kurang apa hambamu, salat 5 waktu ku kerjakan, tahajud, baca Quran, tapi kenapa tak turun-turun? Baru 2 minggu. Orang-orang saleh dulu dengan kesalehannya, ibadahnya banyak. Kalaupun dia minta tak diberikan, tak pernah menjadikan kebaikannya sebagai alasan atau sebagai apa tadi itu? Andalan. Sebagai andalan. Nah, bahasa kita andalan. Tak diandalkan, tak berani mengandalkan itu. Nabi Ibrahim, sekelas Nabi Ibrahim, tak berani mengandalkan khalilnya, status khalilnya dengan kesalahannya. Kalau kita justru kesalahan kita itu kita tutupi atau merasa ada andalan tadi itu. Payah betul bahasa andalan ini, Pak. Dekingan, dekingan. Baking ya. Baking sama lah. Ya itu. Hadza ahwa wazahidin, dan orang-orang yang zuhud. Terakhir beliau ini berakhir nih untuk kita, fata'ammal. Coba kau pikirkan. Kau ini bukan soleh, bukan nabi, bukan orang zuhud. Kemudian nak ngandalkan amal kau yang cuma 2-3 biji itu. Ya kan harus, ini kan bahasa Imam Ghazali seperti itu. Wah. Maka beliau katakan fata'ammal. Ini adalah gambaran keadaan para nabi, orang soleh, kemudian orang yang zuhud. Kalau dilanjutkan, lah ente
Maka fata'ammal, mikir kalau bahasa kita. Fata'ammal, maka angan-angankan, bayangkanlah. Kalau nak diterjemahkan, mikir. Itu bahasa gampangnya. Nah, itu selesai. Nah. Jadi memang tidak boleh mengandalkan amal, kita tidak boleh. Kita tahu bahwa amal itu bisa kita jadikan andalan. Tapi kemudian menjadikan itu satu-satunya, amal itu andal. Sekarang kita adalah istilahnya benteng kita itu kan kata kalimat andalan. Menjadikan itu sebagai segala-galanya tidak boleh. Tidak cukup amal kita dibanding nikmat yang Allah berikan. Al-babu tsani, bab yang kedua, fil khauf minallahi ta'ala aidan. Juga terkait dengan khauf kepada Allah juga. Sama, bab kedua ini masih seputar khauf. Langsung saya baca ya biar kita cukupkan jam 9. Qala Abu Laits rahimahullahu ta'ala, berkata Abu Laits, inna lillahi, ini juga salah, insyaallah. Lebih pas lillahi kayaknya. Lillahi lebih pas kayaknya. Iya, inna lillahi malaikatun. Malaikatan. Inna lillahi malaika. Fis sama'is sabi'ah. Kalau ini innallaha wa malaikatahu enggak nyambung gitu. Karena yang setelah itu menceritakan bahwa Allah itu memiliki para malaikat yang di langit yang ketujuh sujadan, dalam keadaan sujud. Paham? Mundu khalaqahumullahu ta'ala ila yaumil qiyamah. Jadi ada di antara malaikat yang Allah ciptakan di langit yang ketujuh, mereka dalam keadaan sujud mulai dari pertama kali diciptakan Allah sampai kelak nanti di hari kiamat. Paham? Tarta'idu fara'isuhum min makhafatillahi ta'ala. Digambarkan malaikat yang dalam keadaan sujud ni, paham? Saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dikatakan tarta'idu, gemetar. Fara'isuhum itu dikatakan ini, paham? Ini lengan ini dikatakan fara'is. Maka orang biasanya kalau gigil sini, kayak gitu. Fara'isuhum, gemetar, saking takutnya daripada malaikat tersebut. Wa idza kanu yaumil qiyamah, namun nanti apabila para malaikat ini pada hari kiamat, rafa'u ru'usahum, mereka ngangkat kepala mereka, faqalu subhanaka ma abadna, maka mereka berkata, di saat boleh dikatakan bahasa kita udah selesai kan, dari pertama Allah perintahkan untuk sujud, pada hari kiamat sudah selesai sudah. Nah, mereka ngangkat kepalanya dari pertama diciptakan sampai hari kiamat sujud, tak ngangkat-ngangkat. Setelah mereka ngangkat nanti pada hari kiamat kepala mereka dari sujud, faqalu, mereka para malaikat tersebut berkata, subhanaka ma abadnaka hatta hatta haqqa ibadatik. Maha suci engkau ya Allah, kami tidak menyembah dengan sebenar-benarnya menyembah kepadamu. Udah dari pertama diciptakan sujud sampai hari kiamat baru bangkit kepalanya, malaikat masih mengatakan, maha suci engkau ya Allah, kami tidak menyembah kepadamu dengan sebenar-benarnya penyembahan. Kalau kita, ya Allah, dari awal kau ciptakan sampai akhir hayatku sujud, mana balasannya? Ini malaikat tak kan, sujud terus, tak makan, tak minum. Malaikat ini masih kemudian tidak mengandalkan. Ini kan kalau bahasa kita ibadah nih, perintah Allah, tunduk di perintah Allah. Tapi tak mengandalkan itu. Justru ketika dia ngangkat kepalanya, justru dia membuat satu pernyataan yang menyatakan, aku belum sebenar-benarnya menyembah kepadamu. Nah, ini yang harusnya kita ulama diikut dan diikuti oleh para ulama salaf kita. Jadi mereka tidak terlalu ini dengan ibadah mereka, dibalas. Jadi mereka andai kata ibadah rajin, Masya Allah, ini semua dapat musibah, tidak pernah sedikit pun terdetak pikirannya justru untuk mengandalkan daripada ibadahnya. Justru mereka, ya Allah,
Paham? Mungkin karena maksiat kulakukan, padahal banyak ibadahnya. Ya Allah, tak kau timpakan ini, mesti aku ada yang salah nih. Kalau kita kan beda. Ya Allah, apa yang salah dariku? Sama-sama, tapi kalimatnya beda. Paham? Kalau mereka para salafun saleh, paham? Ini mesti ada yang salah. Karena Allah tidak menurunkan satu musibah, satu ujian, satu cobaan kecuali karena kesalahan. Tak mengandalkan amal ibadahnya, justru masih merasa kesalah ketika timpa musibah. Nah, kalau kita kan beda. Apa salahku ya Allah? Salat udah, ini udah, sedekah udah, taklim udah. Dari sebelum maghrib aku duduk sini. Masih ya tada. Nanti turun malaikat, nanti Jibril. Diilhamkannya. Kau duduk bawa dari maghrib, paham? Setiap hari dari lahir sampai sekarang aku beri nafas, bayarlah. Modal pokoknya. Itu bukan 20% dipotong, selesai habis ini. Wadzalika qauluhu ta'ala, yang demikian itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang bagaimana para malaikat tersebut. Dikatakan oleh Allah, ya khafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini sifat malaikat. Apa kata Allah? Ya khafuna, mereka para malaikat takut kepada Tuhan mereka. Min fawqihim itu dari azab. Karena sebagian ulama mengatakan bahwa fawqihim itu al-azab. Loh, kenapa kok dinisbatkan ke atas, kok tidak langsung kalimat azab? Karena sifatnya azab yang muhlik, azab yang membinasakan itu, paham? Turunnya dari langit. Azab yang membinasakan itu turunnya dari langit. Kalau dikatakan orang banjir itu belum kita hitung. Maka ketika Allah menggambarkan kiamat itu, ini paham? Kiamat itu terjadi apa? Gunung-gunung berterbangan. Karena semuanya di atas itu. Nah, itu baru azab yang mengeluluh lantahkan. Nah, dikatakan. Atau juga ada yang menafsirkan min fauqihim itu bahwa mereka itu takut dari apa? Dari kekuasaan atau dari apa? Ya, dari kudrahnya Allah yang di atas kudrahnya mereka. Fauqa qudratihim. Kan ada ayat yang mengatakan wahwal qahharu fauqa ibadihi, kan ada. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha berkuasa di atas daripada hamba. Arti di atas daripada kekuasaan hambanya. Betul Ustaz? Anak tidak hafal Quran, itu salah saya yang menghafal lah tuh. Betul. Wahwal betul. Wahwal qahiru fauqa ibadi. Iya. Hah? Wahwal qahiru fauqa. Wahwal hakimul khabir. Nah, bukan. Wahwal qahiru. Wahwal qahiru fauqa ibadi. Iya kan, betul. Berarti. Betul. Jadi kalimat fauqa itu artinya bahwa kekuasaan Allah di atas daripada kekuasaan mereka. Maka ketika Allah menggambarkan malaikat itu, saking takutnya mereka itu para malaikat ada ya khafuna rabbahum, takut kepada Tuhannya. Takut dari apa? Itu dari wa yursilu alaikum wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaikum mahfazatan hatta idza jaa ahadukum mautu tawaffathu rusuluna wa huwa la yufat. Enggak, yang syahid nih yang kita ambilkan wa huwal qahiru fauqa ibadi. Itu kalimat fauqanya itu menunjukkan bahwa yang dimaksud fauqa itu adalah kekuasaan. Karena dia menafsirkan bahwa kekuasaan Allah di atasnya. Jadi malaikat itu takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang menafsirkan daripada azab. Makanya, dan di antara sifat malaikat selanjutnya wa yaf'aluna ma yu'marun, dan kata Allah mereka adalah malaikat adalah sosok yang melakukan apa yang diperintahkan. Nah, makanya ketika mendefinisikan tentang malaikat kan dikatakan begitu. Apa malaikat itu definisinya?
la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sebelumnya apa? Nurun. Sifat malaikat itu la ya'sunallah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah, wa yaf'aluna ma yu'marun. Dah, kemudian lanjutnya yakni la ya'sunallah tarfata ain. Jadi sama sekali, tarfata ain itu sama sekali. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah sama sekali. Itu para malaikat. Makanya iman malaikat itu kata ulama stabil. Stabil. Iman malaikat stabil. Tak naik, tak turun, stabil. Karena ada di antara malaikat yang diciptakan sujud, dia sujud. Yang kemudian ruku, ya ruku. Kalau tadi yang digambarkan adalah sujud. Stabil. Iman malaikat. Karena mereka tidak ada nafsu ya. Yang membuat iman tak stabil itu nafsu. Para anbiya, kenapa kok imannya naik terus? Tidak pernah turun. Karena para anbiya sudah termaksum atau terjaga dari nafsu, terjaga dari dosa. Kalimat dosa itu kan nafsu, karena dosa itu berangkat dari nafsu. Lah kita tergantung, lagi soleh terjaga, kalau lagi tada kadang-kadang agak kacau gitu, makanya turun naik temperaturnya. Qala Rasulullah alaihi wasallam bersabda, idza sya'arra jasadul abdi min khasyatillah ta'ala, apabila iksya'arra merinding, atau menggigil, gemetar, sama iksya'arra bisa dimanakan gemetar, jasadnya seorang hamba min khasyatillah, karena takutnya kepada Allah, tahatat anhu dzunubuhu, maka dengan gemetarnya dia disebabkan rasa takut atas dosa yang dia lakukan, maka dengan itu Allah akan gugurkan dosa-dosanya. Kama yatahatu syajarata waraqaha, sebagaimana halnya pohon atau daun yang berguguran dari pohon, atau pohon yang gugurkan daripada daunnya, seperti itu. Subhanallah. Belum lagi dia beramal. Ketika rasa takut itu ada dalam hati seseorang karena disebabkan dosa yang dia lakukan, maka rasa takut itu membuat dosa dia berguguran. Digambarkan oleh Rasulullah sebagaimana halnya daun yang gugur dari pohonan. Seperti itu. Apalagi kalau kemudian dia beramal. Maka diceritakan sebagai penutup, wahukiyah, ini apa namanya, bukti dari apa yang dikatakan Rasulullah, ya, diceritakan dalam bentuk cerita. Kalau tadi Rasulullah menyampaikan apabila jasad seorang hamba itu kemudian gemetar karena takut kepada Allah, maka dengan gemetarnya tersebut dapat menggugurkan daripada dosa-dosanya, sebagaimana halnya pohon atau daun yang gugur dari pepohonan. Hukiyah diceritakan sebagai penutup, anna rajulan ta'allaqa qalbuhu bi imra'ah, diceritakan ada seorang laki-laki punya ketertarikan dengan seorang perempuan, tertarik ya, dengan seorang perempuan. Fa kharajat tilkal mar'ah ila hajah laha, suatu ketika perempuan tersebut keluar dari rumahnya untuk menunaikan dari hajat, ada keperluan keluar. Fa dhahabar rajulu ma'aha, laki-laki ini lihat perempuan keluar, sayangnya sekali, dia memang dah tertarik memang. Ini kalau bab ini antum cepat paham, karena bisa jadi pengalaman. Falamma khala biha, ketika berada di tempat yang sepi, khala, tempat sepi, makanya disebut khala kalau WC itu. Khala biha fil badiyah, di desa, di desa-desa lah. Ketika udah sampai di desa agak sepi,
banyak pokok-pokok kayu. Paham? Wa naman nasu, dan orang-orang sudah tidur, berarti malam dia nih. Orang-orang dah tidur. Absa sirrahu ilaiha, laki-laki ini mulai nak nampakkan hasrat dia dengan perempuan tadi. Orang tak ada, berdua di kampung tengah hutan, orang tidur, kan lengkap. Keinginan ada. Qalat lahu al-mar'ah, ketika sang laki-laki ini ingin meluncurkan hasratnya dengan perempuan tadi itu, sang perempuan berkata kepadanya. Apa kata perempuan tadi? Undur anaman nasu bi ajma'ihim. Perempuan ini pintar. Nah, biasanya orang kok dah begitu gelagap, dia enggak tenang. Apa kata dia? Coba kau lihat dulu orang-orang tuh udah tidur semua belum? Karena biasanya yang jam 2 masih ada tuh di gudang tuh. Nah kan, karena ada yang tidak tidur, ada yang tidak. Coba kau pastikan, perempuan itu dia tidak langsung menolak. Karena kalau langsung menolak bisa jadi ancaman buat dia, seorang perempuan. Tapi pintar dia katakan. Dan ini pelajaran juga. Kemudian kata dia, coba kau yakinkan dulu. Saat kita orang tak tidur. Fatariha, mendapat tawaran gitu. Berarti ini gayung bersambut kita laki-laki ini. Fatariha biqauliha, ucapan perempuan tadi itu, yakinkan dulu, takut-takut ada yang belum tidur. Nah, kan seolah-olah jawabnya kalau dah tidur baru, kan begitu. Cuman ini di otak dia yang ngeras nih. Cuman dikatakan senang dia dengan ucapannya. Wa dhanna annaha qad ajabatu, dia kira bahwa perempuan ini berarti sudah ngiyakan hasratnya. Faqama wa tafa, dia pun pagilah keliling kampung. Dia lihat orang haulal qafilah, rombongan-rombongan semua dilihat. Fa idzan nasu niyam, situ dia pula seorang dah tidur semua. Bayangkan tuh. Sukanya dia balik tu, orang tidur semua dah. Farajama ilaiha, kemudian kembali dia setelah meyakinkan orang-orang sekitar tu sudah tidur semua, kemudian kembalilah dia ke perempuan tadi. Wa qala laha, dan dia berkata laki-laki itu kepada perempuan, "Na'am, hum niyam." Ya, aman dah. Maulah tidur semua. Terkaparlah semua mereka. Faqalat, perempuan ini kemudian berkata, "Ma taqulu fillahi ta'ala ana imam fi hadhihi sa'ah." Kalau kau katakan tidak semua, lantas bagaimana, apa yang kau katakan dengan Allah, atau bagaimana denganmu dengan Allah? Apakah dia Allah Subhanahu wa taala tidur pada saat ini? Ucapan perempuan itu, ini ucapan perempuan salehah afifah, mampu menggetarkan orang yang bahkan punya hasrat yang tak baik. Kalimatnya sikit. Setelah sudah kau waham, tidur semua dah. Bagaimana dengan Allah? Apakah dia tidur saat ini? Faqala ar-rajul, ketika mendengar ucapan perempuan tadi, laki-laki ini berkata, "Innallaha ta'ala la yanam." Allah tak tidur. Rupanya budak ini pernah mondok tak? Pernah belajar. Kalau enggak kan tak tahu dia. Kalau budak-budak sekarang, apakah Allah, mana aku tahu? Itu kan, ini dia berarti pernah belajar, pernah hadir di majlis ilmu. Bahkan wala ta'khudhu sinatu wala naum, enggak usahkan tidur. Nak rasa nak tidur ya tak ada. La ta'khudhu sinatu wala naum tu tak diambil tidak, pakai bahasa kita. Ya tak tak ngantuk pun tak ada. Faqalatil mar'ah, maka sang perempuan ketika mendengar jawaban laki-laki berkata, "Innal ladzi lam yanam wa la yanam yarana." Sesungguhnya, paham, alladzi lam yanam, dialah zat Allah Subhanahu wa taala yang tidak tidur dan tidak ditidurkan. Paham? Yarana, melihat kita. Wa in kana an-nasu la yarawnana, meskipun orang-orang tak lihat kita, tapi dia Allah melihat kita, kata perempuan. Fadzalika aula an yukhaf, maka hal itu atau dia Allah Subhanahu wa taala yang lebih utama untuk lebih kita takuti daripada orang-orang. Harusnya Allah yang kita takuti. Fatarakahar rajul,
Mendengar itu ngeri laki-laki ini. Fatarakahar rajul, ditinggalkan sang perempuan tadi itu. Tak jadi dia punya hasrat tadi. Kenapa? Khaufan milal khaliq, takut kepada Allah. Wa taba, bukan hanya pergi, tobat dia. Wa raja'a ila watanihi, dan kembali ke kampungnya. Falamma tufi, ini Allah ingin lihatkan balasannya. Orang yang pernah merasa takut kepada Allah, sebagaimana yang digambarkan dalam cerita ini, ketika meninggal, ra'ahu fil manam. Orang-orang saleh atau orang-orang menyaksikan sang laki-laki tadi itu di dalam tidur mereka. Faqila lahu, dalam tidur ya, kayak benar kita bertemu gini. Kemudian seseorang bertanya pada dia, ma fa'alallahu bika, wahai fulan yang tadi itu, yang punya hasrat tak jadi itu, apa yang Allah perbuat denganmu? Dia jawab, faqala fa'aghafara li bi khaufi, Allah ampunkan dosaku karena rasa takutku, wa tarki dzalika lidzambi, dan karena aku meninggalkan dosa tersebut. Artinya Allah ampunkan. Kenapa? Rasa takut itu ternyata membuat dosa-dosa kita diampuni. Nah, ini salah satu di antara hikmahnya. Banyak cerita yang semacam ini. Kalau ini ceritakan ini, ada seorang yang diceritakan, ada seorang perempuan, kemudian sama, kalau tidak salah ini mungkin seorang punya kuasa, kemudian ditahan, mau akan dilakukan hal yang tak baik terhadap dia. Cuman dia pintar. Kenapa? Orang ini punya kuasa, kalau dia tolak semerta-merta, ini bencana buat dia. Bisa dibunuh, bisa ini, karena punya kuasa. Kok dia jerit, selesai. Bagaimana yang dilakukan perempuan tuh? Santai dia, tenang. Sebentar. Kalau kau menginginkan aku sebentar, nggak pula, izinkan aku bersih-bersih diri ke WC. Bahasa kita WC kan? Laki-laki nunggu di luar WC ini dalam kamar. Tak lama lagi nih. Dia siap-siap nih. Sekali keluar, kotoran semua. Rupanya, kalau bahasa kita, diselimutinya dengan kotorannya. Pintar perempuan ini. Baru dia keluar. Laki-laki mana? Walaupun punya hasrat, lihat seorang perempuan keluar, bau tai semua, badannya kemudian kotoran semua, tak jadi karena itu. Nah, ini salah satu di antara tipu daripada muslihah sang perempuan tersebut. Kelanjutannya lupa aja. Tapi di antaranya mengatakan itu. Itu salah satu di antara tipu. Kenapa dia bisa melakukan itu? Takutnya kepada Allah. Itu yang mahal. Maka tidak semua orang merasakan itu. Maka oleh karena itu balasan yang Allah persiapkan untuk mereka yang takut kepada Allah karena dia mengerjakan suatu perbuatan dosa, salah satu di antara rahmat Allah, Allah gugurkan dengan rasa takut tersebut dosa-dosanya, Allah hapuskan daripada dosa-dosanya. Ya, mudah-mudahan sedikit banyak kita yang mempelajari atau yang membaca dari apa yang dinukilkan oleh Imam Ghazali ini, khususnya terkait dengan babul khauf ini, mudah-mudahan sedikit demi sedikit Allah Subhanahu wa taala berikan rasa takut. Kan ini di antara yang terpenting, khususnya yang kita harapkan adalah dapat melebur daripada dosa. Saya kira demikian, insyaallah nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan kita yang akan datang. Baik, lewat 8 menit. Sama-sama kita tutup terlebih dahulu, baca doa kafaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.